Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Aru. Kali ini saya akan membahas materi tentang matahari atau sunshine. Matahari adalah sumber energi yang paling besar di dunia. Adapun manfaat energi matahari bagi manusia yaitu sebagai sumber penerangan yang menyinari seluruh belahan bumi. Tidak hanya bermanfaat bagi manusia, matahari juga sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Kita sangat bersyukur bertempat tinggal di Indonesia, tempat yang sangat melimpah sinar mataharinya. Matahari sendiri dapat memancarkan sebagian besar radiasi dengan julukan elektromagnetik, di mana manusia hanya dapat melihat sebagian kecil dari energi yang dihasilkan matahari tersebut, atau yang dikenal dengan nama cahaya tampak. Ada kalimat bagus yang dapat kita renungkan yang diambil dari buku Step to Christ yang dituliskan oleh Ellen G. White, yaitu sebagaimana bunga mengarah ke matahari, bahwa sinar terang dapat membantu dalam menyempurnakan keindahan dan simetri, sehingga kita harus beralih ke matahari kebenaran, bahwa cahaya surga dapat menyinari kita sehingga karakter kita dapat dikembangkan menjadi seperti rupa Kristus. Dari pernyataan tersebut, kita dapat mengerti bahwa matahari juga dilambangkan sebagai terang surgawi yang memenuhi kesehatan jiwa dan pikiran kita. Manfaat sinar matahari ada begitu banyak bagi tubuh kita. Oleh sebab itu, sangat disarankan kita berjemur di bawah sinar matahari setiap harinya di antara pukul 9 sampai 10 pagi selama kurang lebih 15 menit. Menurut WHO, cukup 5 sampai 15 menit terkena sinar matahari, baik di lengan, tangan, maupun wajah, diperlukan dalam 2 sampai 3 kali seminggu. Berikut ini adalah beberapa manfaat sinar matahari bagi tubuh kita yang dapat kita rasakan sehari-harinya. Di antaranya ialah, yang pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin D yang diproduksi oleh tubuh dari proses berjemur di bawah sinar matahari memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Vitamin D tersebut dapat meningkatkan kekebalan tubuh seperti dapat meningkatkan kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh, lalu dapat menjaga fungsi otot, saraf, serta dapat meningkatkan daya tahan atau sistem imun tubuh dalam melawan infeksi. Berjemur di bawah matahari dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk infeksi, termasuk COVID-19, meskipun tidak dapat langsung membunuh virus corona secara langsung. Yang kedua, memperkuat kesehatan tulang. Selanjutnya, manfaat sinar matahari bagi tubuh kita adalah memperkuat kesehatan tulang. Sinar matahari pagi, terutama sebelum pukul 10 pagi, memang sangat banyak manfaat untuk kesehatan. Ketika kulit terserap sinar ultraviolet pada cahaya matahari akan merangsang tubuh untuk menghasilkan vitamin D. Kandungan vitamin D3 dari sinar matahari memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kepadatan tulang kita. Yang ketiga, mengurangi depresi ringan. Manfaat berikutnya dari sinar matahari adalah mengurangi depresi ringan. Sinar matahari memicu otak kita untuk melepaskan hormon serotonin, yaitu hormon yang dapat meningkatkan suasana hati dan memberikan perasaan tenang. Manfaat energi matahari bagi manusia juga dapat mendukung pelepasan serotonin serta endorfin. Kedua hormon tersebut berhubungan dengan suasana supaya lebih bahagia. Hormon tersebut juga berguna untuk mengurangi depresi dan memberikan ketenangan tubuh. Efek tersebut didapati dari sinar matahari yang masuk melalui mata. Sinar matahari akan menuju area khusus di retina yang bisa memicu pelepasan serotonin. Kemudian, paparan sinar matahari sangat berkaitan dengan penurunan kadar serotonin yang bisa menyebabkan stres serta depresi berat. Maka dari itu, sangat disarankan mendapatkan matahari selama 10-15 menit sehari. Yang keempat, meningkatkan kualitas tidur. Selain meningkatkan kekuatan tulang dan otot serta daya tahan tubuh, berjemur juga sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental dan membuat kita tidur lebih lelap lagi. Hal ini didapat dengan merangsang pembentukan hormon melatonin. Adanya paparan dari energi sinar matahari di siang hari berguna untuk mampu mengatur jam internal yang akan memastikan tubuh kita memproduksi melatonin dalam jumlah yang cukup pada malam hari. Saat sinar matahari mengenai retina, produksi serotonin dimulai. Menurut Healthline, di dalam sebuah penelitian kecil
yang memiliki subjek pekerja kantor tepatnya pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa semakin banyak pencahayaan alami yang diterima, maka akan semakin baik kualitas tidur yang subjek alami. Yang kelima, menyembuhkan penyakit. Kandungan vitamin D yang terbentuk akibat paparan sinar matahari dapat membantu mencegah infeksi pada tubuh dan juga melawan penyakit. Sinar matahari juga bermanfaat bagi penyembuhan penyakit paru-paru seperti TBC dan juga berbagai penyakit kulit. Bahkan juga untuk wajah yang berjerawat. Sinar matahari yang cukup dapat membuat kulit kita lebih fleksibel dan dapat menurunkan kolesterol. Yang keenam, sumber vitamin D. Vitamin D juga bisa disebut sebagai vitamin sinar matahari, karena matahari merupakan salah satu sumber nutrisi terbaik. Kulit manusia memiliki sejenis kolesterol yang punya fungsi sebagai pembangun vitamin D. Saat senyawa tersebut terpapar radiasi UVB dari matahari, maka akan berubah menjadi vitamin D. Kandungan vitamin D yang diturunkan oleh sinar matahari bisa bersirkulasi 2 kali lebih lama daripada vitamin D yang ada dalam makanan atau suplemen. Tapi jumlah vitamin D yang bisa diasup tubuh tergantung oleh adanya beberapa faktor seperti usia, musim, tabir surya, hingga pakaian. Lalu saya akan membagikan tips mendapatkan sinar matahari yang aman. Aktivitas berjemur memiliki manfaat yang tidak sedikit lagi bagi kesehatan. Walau ada banyak manfaat energi matahari bagi manusia, namun matahari bisa memancarkan radiasi ultraviolet. Padahal sinar UV bisa menembus kulit hingga berujung pada rusaknya DNA sel. Jika sudah begitu, maka akan menjadi penyebab kanker kulit. Oleh karena itu, lakukan beberapa tips berjemur berikut ini. Yang pertama, gunakan tabir surya dan kacamata saat berjemur. Meski berjemur sangat penting, menjaga kesehatan kulit juga sama pentingnya. Oleskan tabir surya atau yang biasa kita sebut dengan sunblock dengan SPF 30 atau lebih pada kulit 20-30 menit sebelum berjemur. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah agar kulit tidak gosong atau mengalami sunburn saat berjemur. Bila perlu, saat berjemur kita mengenakan kacamata hitam yang dapat menangkal UVA dan UVB untuk melindungi mata dari bahaya sinar ultraviolet, terutama pada saat matahari sedang terik. Yang kedua, perhatikan jadwal dan durasi waktu berjemur. Untuk mencukupi kebutuhan vitamin D, berjemur yang aman dapat dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu, sekitar pukul 9 pagi selama 5-15 menit. Hindari berjemur terlalu lama, karena dapat merusak kulit dan dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit. Yang ketiga, minum air putih yang cukup saat berjemur. Ketika berjemur, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. Apabila saat berjemur kita merasa kepanasan atau lemas berkunang-kunang, segeralah pindah ke tempat yang teduh untuk mendinginkan tubuh agar terhindar dari heat stroke. Yang keempat, terapkan physical distancing. Saat berjemur di tengah pandemi COVID-19 ini, kita jangan lupa untuk menerapkan physical distancing. Hindari berjemur di tempat yang ramai atau berkerumun, dan jaga jarak dengan orang lain setidaknya 1 meter. Hal ini penting dilakukan untuk mengurangi risiko kita terpapar virus corona. Jadi, yang pertama adalah sumber utama vitamin D adalah sinar matahari berupa sinar ultraviolet D yang bisa kita dapatkan langsung, terutama bagian permukaan kulit yang terpapar oleh cahaya matahari tersebut. Seseorang yang mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D, tubuhnya akan membuat sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat untuk melawan berbagai penyakit dan bakteri, bahkan virus yang masuk. Dengan demikian, gejala atau infeksi yang terjadi juga bisa minim dibanding saat bakteri atau virus menginfeksi orang yang jarang terpapar sinar matahari dan kebutuhan vitamin D-nya juga kurang. Yang kedua, dengan didapatnya asupan vitamin D yang cukup dari matahari, maka bisa membantu terjaganya tulang kita agar tetap sehat. Vitamin D memiliki peran penting dalam pengaturan kalsium serta menjaga kadar fosfor dalam darah. Apabila tubuh kita kekurangan vitamin D, khususnya pada anak-anak, maka akan berisiko timbul rakitis. Begitu juga dengan orang dewasa yang berkekurangan vitamin D. Itu dapat
mendapatkan penyakit osteomalacia atau pelunakan tulang. Selain itu juga, kekurangan vitamin D juga bisa menyebabkan osteoporosis. Dengan didapatnya asupan vitamin D yang cukup dari matahari, maka bisa menjaga terjaganya tulang agar tetap sehat selalu. Vitamin D memiliki peran penting dalam pengaturan kalsium serta menjaga kadar fosfor dalam darah. Vitamin D adalah salah satu vitamin yang berperan menjaga daya tahan tubuh dan berfungsi baik untuk tulang. Jadi, marilah kita luangkan waktu kita sedikit untuk berjemur dengan mendapatkan vitamin D secara gratis yang Tuhan sudah sediakan bagi kita agar tubuh kita semakin sehat. Stamina tubuh baik, maka kita akan semakin baik terhindar dari berbagai penyakit. Sekian dari materi kesehatan yang sudah saya bawakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.